Jadi Anda belum tes pack sama sekali? Tentu saja tidak, Dok. Untuk apa saya tes pack? Saya tidak hamil. Anda sudah buang air kecil pagi ini. Pertanyaan si dokter malah membuat Kiran makin bingung, tapi ia tetap menjawabnya. Belum, Dok. Dokter tidak mengatakan apapun. Ia malah memberikan alat tes pack pada Kiran. Kiran mengerutkan keningnya melihat dokter itu memberikan tes pack padanya. Kenapa dokter malah berikan tes pack pada saya? Silahkan tes pack dulu Bu Kiran, lalu saya periksa lagi. Kiran semakin kaget mendengar dokter itu malah memintanya tes pack. Saya tidak mungkin hamil, Dok, karena saya mandul. Siapa yang bilang kalau Anda mandul? Tanya dokter itu. Dulu saya pernah diperiksa oleh dokter. Dia memvonis saya mandul, Dok. Kalau begitu, Bu Kiran tes pack dulu untuk memastikannya lagi. Kalau Anda hamil, berarti ini sebuah mukjizat, Bu Kiran. Dokter kandungan itu tidak menyalahkan dokter yang pernah memeriksa Kiran. Ia hanya menyebut sebagai mukjizat jika pasiennya ini benar hamil. Akhirnya Kiran menuruti dokter itu. Ia masuk ke kamar mandi dan melakukan tes pack di sana. Setelah itu, ia keluar kembali dan mendatangi dokter. Tes pack itu pun segera ia berikan pada dokter lalu duduk kembali di kursinya. Selama 2 menit, dokter menunggu sampai garis merah muncul. Tak hanya 1 garis merah muncul tapi 2 garis merah. Namun dokter tidak langsung memberikan selamat pada Kiran. Ia hanya meminta Kiran untuk naik ke tempat tidur. Sambil memeriksa Kiran di sana, dokter itu kembali menanyakan siklus menstruasi Kiran atau hari pertama haid terakhir. Silahkan bangun dulu. Kiran menurut. Ia mengikuti dokternya yang kembali duduk di kursinya. Kiran juga duduk kembali di kursinya. Jadi, saya sakit apa, Dok? Tanya Kiran sangat penasaran. Dokter tersenyum sembari menunjukkan hasil tes pack-nya tadi. Bu Kiran, lihat ini. Ini 2 garis merah dan garisnya sangat jelas terlihat. Ini menandakan kalau Anda hamil. Kiran sangat terkejut mendengarnya. Matanya terbelalak melihat tes pack itu. Bahkan ia tidak mengatakan apapun dan hanya terus melihat tes pack yang baru saja dipegangnya. Ini benar-benar mukjizat. Karena setelah Anda divonis mandul, Anda hamil. Bahkan usia kandungan Anda sudah berusia 4 minggu, Bu Kiran. Kiran beralih menatap dokter di depannya dengan ekspresinya yang terkejut. Apa bisa di USG, Dok? Saya mau melihatnya sendiri. Pada usia kehamilan 4 minggu, janin masih seperti sel kecil yang disebut blastokista, dan ukurannya hanya sebesar pasir putih atau lebih kecil dari biji popi. Pada usia ini, pemeriksaan USG mungkin belum dapat melihat janin atau kantung kehamilan Bu Kiran. Anda bisa datang kemari kalau usia kandungannya sudah memasuki usia 6 minggu, tapi Bu Kiran tidak perlu ragu. Ini sudah 100% akurat Anda hamil. Bukannya saya meragukan Anda, Dok. Tapi saya benar-benar tidak menyangka ini, Dok. Saya yang pernah divonis mandul tiba-tiba hamil. Entah Kiran senang atau tidak mendengar dirinya hamil. Di satu sisi ia senang, benar-benar senang karena ternyata ia bisa hamil, tapi di sisi lain ia tahu bahwa Devan tidak ingin dirinya hamil. Pria itu belum siap menjadi seorang ayah. Terlebih hubungan pernikahan mereka hanya sebatas kontrak. Dokter itu kembali tersenyum. Mukjizat Allah memang tidak ada yang tahu, Bu Kiran. Allah menitipkan ciptaannya ke dalam perut Anda, itu artinya Allah memberikan kesempatan untuk Anda merasakannya, karena semua perempuan itu pantas mengandung. Lalu Allah membiarkan janin itu bertahan sampai lahir, dan Anda juga diberikan kesempatan membesarkannya. Itu artinya Allah percaya bahwa Anda pantas menjadi seorang ibu. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama Allah SWT yang menginginkannya, Bu Kiran.
Saya sebagai dokter kandungan hanya bisa berusaha membuat janin dan ibu tetap sehat dengan memberikan obat-obatan dokter untuk ibu. Selebihnya urusan Allah. Ucapan dokter tersebut membuat Kiran meneteskan air matanya. Ia menjatuhkan air matanya diiringi dengan senyuman bahagia karena diberikan kesempatan mengandung meski sebelumnya ia tak mengharapkan dirinya mengandung anak dari Devan. Dokter yang melihat Kiran menangis, mengulurkan tangannya memegang bahu Kiran lalu mengusapnya. "Selamat Bu Kiran. Anda adalah orang yang beruntung." "Terima kasih dok." Kiran tersenyum bahagia menatap dokter itu. Dokter kembali menyingkirkan tangannya dari Kiran. "Saya akan meresepkan obat untuk Anda. Anda harus memakannya dengan teratur. Ada vitamin, ada obat mual dan ada obat penguat kandungan." Kiran hanya menatap dokter itu menulis resep obat untuknya. Dokter yang selesai menulisnya, memberikan resepnya pada Kiran. "Nanti kalau Bu Kiran datang periksa, tolong datang sama suaminya ya." "Baik dok. Kalau begitu, saya permisi dulu." Akhirnya Kiran keluar dari ruangan dokter kandungannya. Ia melangkah pergi sembari terus memegang perutnya. Senyuman terus tampak di wajahnya karena saking senangnya mendengar dirinya tak mandul. Namun air mata juga tak berhenti mengalir. Kiran kembali ke apartemen Devan. Sampai di apartemen, Kiran hanya duduk di sofa depan TV sembari memegang perutnya. Ia melamun memikirkan pernikahannya dengan Devan. Apa ia harus mengakhirinya sekarang atau menunggu sampai ia melahirkan anaknya? Selama beberapa menit melamun di sana, Kiran kembali menundukkan wajahnya menatap perutnya. Ia menatap perutnya sembari tersenyum. Tangannya pun mengelus perutnya yang masih rata. "Sayangku, Mama senang dengar kamu ada di perut Mama." Mama sangat senang sampai Mama tidak berhenti tersenyum. Mama juga menangis tapi ini bukan karena sedih. Ini karena Mama bahagia. "Kamu tenang saja nak. Walau papamu tidak menginginkanmu, Mama tetap akan mempertahankanmu. Mama akan menjagamu." Sore hari, Devan pulang karena ia sudah janji untuk mengantar Kiran ke rumah sakit. Ia langsung masuk ke kamarnya karena tidak melihat Kiran di luar. Di dalam kamar, ia melihat Kiran sedang duduk di tepi kasur dan istrinya sedang melamun. Ia juga melihat ekspresi Kiran sangat serius. Devan mengira bahwa mood Kiran sedang tak baik seperti tadi malam. "Ayo aku antar ke rumah sakit. Tadi pagi, aku ke rumah sakit. Jadi, tidak perlu mengantarku lagi. Aku juga sudah dapat obat dari dokter." "Itu obatnya?" ucap Kiran sembari menunjuk semua obatnya yang ia simpan di atas meja nakas. Devan kaget melihat banyak macam obat di atas meja sana. "Kau sakit apa sampai obatmu sebanyak ini?" "Aku hamil." Kiran tak ingin basa-basi lagi. Ia harus mengatakan kehamilannya pada Devan meski ia yakin bahwa Devan tak menerima kehamilannya. Devan yang mendengarnya kaget tapi detik itu juga ia tampak biasa saja karena mengira bahwa Kiran sedang mempermainkannya. "Kau sedang bercanda?" Kiran mengangkat wajahnya melihat Devan yang berdiri di hadapannya. Ia menatap suaminya dengan tatapan serius. "Aku tidak bercanda. Aku memang hamil. Usia kandunganku bahkan sudah berusia 4 minggu. Bukannya kamu mandul?" tanya Devan mengerutkan keningnya. Ekspresinya juga kini serius menatap Kiran. "Benar tapi dokter yang periksa aku tadi, bilang kalau aku hamil. Bahkan dokter bilang katanya ini mukjizat. Dan tidak hanya satu dokter yang memeriksaku tapi ada 2 dokter. Pertama, aku datang periksa ke dokter umum dan dokter itu menebak kalau aku sedang hamil bukan karena keracunan makanan. Aku tetap tidak percaya. Jadi dia membawaku ke dokter kandungan dan di sanalah aku percaya kalau aku memang hamil." Devan tidak mengatakan apapun karena terlalu syok mendengar kenyataan itu. Ia hanya duduk di tepi kasur tepat di samping Kiran.
Kiran menoleh melihat Devan dan ia melihat Devan sedang menundukkan wajahnya yang serius. Devan tak mengatakan apapun. Ia hanya termenung di sana. Aku tahu kalau kamu belum siap menjadi ayah. Aku juga tahu kalau kamu tidak ingin aku hamil. Jadi, kalau kamu memintaku menggugurkan janin ini, aku minta maaf. Aku tidak bisa menurutimu. Aku akan membesarkannya walau tanpa dirimu. Devan masih diam dan itu menguatkan keyakinan Kiran bahwa Devan tidak menginginkan anak itu. Kalau saja aku tahu akan jadi begini. Aku pasti akan minum pil. Ini semua salahku karena tidak menjaga diriku. Devan masih diam merenung di sana. Lalu Kiran berdiri dari tempatnya dan berjalan sampai di depan Devan. Devan. Devan mengangkat wajahnya mendengar suara lembut Kiran memanggilnya tapi ia tidak mengatakan apapun dan hanya menatap serius istrinya. Sambil memegang perutnya, Kiran menatap Devan dengan tatapan memohon. Mungkin bagimu sekarang, janin ini kesalahan tapi bagiku, dia anugerah. Jadi, aku tetap akan mempertahankannya. Tapi, aku tidak akan memaksamu untuk bertanggung jawab pada anak ini. Lebih baik kita cerai saja. Cerai. Kening Devan mengerut. Ya, cerai. Kamu pilih saja. Mau cerai sekarang atau cerai setelah anak ini lahir. Aku tidak masalah. Devan kembali diam. Kemudian Kiran berjalan masuk ke ruang ganti pakaian. Di sana, ia mengeluarkan semua pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper lalu ia menarik koper itu keluar. Devan terkejut melihat Kiran tiba-tiba menarik kopernya sampai Devan berdiri menatap Kiran. Kau mau kemana? Aku sedang hamil dan pasti semakin hari, perutku semakin membesar. Aku tidak mungkin tinggal di sini. Orang-orang akan curiga kalau nanti mereka melihatku. Apalagi papa dan mamamu sering datang kemari. Aku tidak mau mereka tahu kehamilanku. Jadi, lebih baik aku pergi saja. Aku akan tinggal di tempat lain. Kalau masalah kerjaan, aku akan tetap kerja sampai 3 bulan ke depan lalu memberikan surat pengunduran diriku, karena saat itu, perutku pasti sudah besar. Aku tidak mau orang bergosip tentangku. Kiran kembali melangkah setelah menjawab Devan. Devan yang melihatnya buru-buru beranjak dan dengan cepat menarik tangan Kiran saat Kiran ingin meraih gagang pintu. Kiran kaget sampai ia refleks menoleh melihat Devan. Ada apa? Tanya Kiran penasaran. Aku akan bertanggung jawab pada anak itu. Jadi, kamu di sini dulu sampai kamu mengundurkan diri dari pekerjaan. Aku juga akan carikan rumah yang aman untuk kamu tinggali nanti kalau kamu memang tidak nyaman tinggal di apartemen ini. Devan. Aku ayah anak yang kamu kandung. Jadi, jangan menolak apapun yang ingin aku lakukan untukmu. Devan tahu bahwa Kiran akan menolak bantuannya. Oleh sebab itu, ia tak memotong ucapan Kiran, tak membiarkan istrinya melontarkan penolakan di depannya. Kiran mendesah panjang dengan pandangannya ke bawah tapi kemudian ia kembali melihat Devan yang masih menatapnya. Oke, aku akan menurutimu. Devan lega mendengar Kiran mau menurutinya. Ia pun menarik koper yang dipegang oleh Kiran untuk mengembalikannya lagi ke dalam. Kamu istirahat saja. Aku tidak akan mengganggumu. Kalau kamu mau tidur di kasur yang sama, tidak masalah. Aku tidak melarang tapi aku tidak suka kalau kamu melakukan sesuatu yang menyebalkan, ucap Kiran sembari melirik tajam ke Devan. Devan tersenyum. Memang apalagi yang bisa aku lakukan pada wanita hamil. Aku tidak sebejat itu. Kiran tidak berniat mengatakan apapun lagi setelah mendengar ucapan Devan. Ia hanya melirik Devan sebentar dengan tatapannya yang tiba-tiba canggung pada Devan. Lalu ia buru-buru ke kasur dan naik ke sana. Bahkan dengan cepat menarik selimutnya menutupi tubuhnya hingga yang terlihat hanya kepalanya saja. Devan masih berdiri di depan pintu memperhatikan Kiran yang berbaring di kasurnya.
Namun detik itu juga ia berjalan ke ruang ganti untuk meletakkan kembali koper Kiran di sana. Lalu ia keluar dan masuk ke kamar mandi. Kiran yang berbaring miring membelakangi kamar mandi, memutar tubuhnya sampai ia baring terlentang dan matanya melihat ke arah kamar mandi. Suara air di dalam sana pun terdengar. Ia tiba-tiba mendesah kasar. Bagi seorang pria, dia masih terbilang muda untuk menjadi seorang ayah. Dia masih ingin bersenang-senang. Seharusnya aku tidak membebaninya dengan mengatakan keberadaan anak ini. Aku terlalu gegabah. Mau menyesal pun, ia sudah terlanjur jujur pada Devan. Tak lama, Devan keluar dari kamar mandi. Ia berjalan ke kasur sembari mengusap rambut basahnya dan saat berdiri di samping tempat tidur, Devan melepas jubah mandinya lalu naik ke tempat tidur. Kiran yang tadinya menutup matanya, membuka matanya dan melihat Devan hanya memakai celana boxer. Kau mau apa? Mau tidurlah. Mau apa lagi? Kiran tak mengatakan apapun. Ia malah menutup hidung dan mulutnya lalu memutar tubuhnya membelakangi Devan yang baru saja berbaring di sana. Devan mengerutkan keningnya melihat tingkah Kiran yang menutup hidungnya sampai ia mencium lengan dan ketiaknya. Tidak bau sama sekali. Ini wangi sabun. Justru karena wangi sabunmu, aku tidak suka. Mau muntah rasanya. Kiran bicara tanpa menoleh ke Devan. Muntah saja kalau mau muntah. Tidak usah ditahan-tahan. Atau kalau kamu tidak senang, aku mandi lagi pakai daun sirih. Kiran tersinggung mendengar ucapan Devan. Ia menganggap bahwa Devan sedang kesal padanya hingga ia bangun dari sana. Devan kaget sampai ia menarik lengan Kiran. Mau kemana lagi? Aku tidur di tempat lain saja. Kenapa? Tanya Devan mengerutkan keningnya. Soalnya kamu tidak nyaman kalau aku ada di sini. Siapa bilang? Kamu tidak bilang langsung tapi aku tahu kalau dalam hatimu sekarang sedang mengumpat karena aku, jawab Kiran sembari menatap Devan. Nafas berat seketika lolos dari mulut Devan. Sepertinya kau ingin membunuhku perlahan-lahan. Setiap hari selalu berprasangka buruk. Padahal, aku tidak mengatakan apapun tapi kamu malah menebak sendiri dan kau selalu menganggap tebakanmu benar. Sudah, tidur sekarang. Devan memaksa Kiran berbaring. Bahkan ia sendiri yang membaringkan Kiran di sana dan juga memakaikan istrinya selimut. Tutup matamu dan jangan bicara lagi. Awas kalau kamu bicara lagi. Ancam Devan sembari menatap serius wajah Kiran. Kamu mau apa kalau aku bicara? Tanya. Kiran. Mau menambah teman untuk anak di dalam perutmu. Siapa tahu pas lahir, dia jadi kembar. Tidak ada yang mustahil kan? Aku saja bisa membuat wanita mandul hamil lagi. Kiran kesal mendengar ucapan Devan. Bibirnya cemberut dan tatapannya tajam tapi ia tetap menurut dengan menutup matanya karena takut Devan benar-benar akan melakukannya. Devan yang melihat Kiran menjadi wanita penurut, terlihat puas. Ia pun kembali berbaring di sana dengan perasaannya yang senang karena sudah membuat Kiran ketakutan sampai menurutinya. Paginya, Devan bersiap untuk ke kantor. Sedangkan Kiran membuat sarapan pagi di luar. Tiba-tiba suara bel apartemen terdengar. Kiran yang ada di dapur, berlari masuk ke kamar karena mengira bahwa yang datang adalah Papa Denny. Devan yang sedang memasang dasinya kaget melihat Kiran berlari masuk. Ada apa? Ada papa kamu? Devan tak mengatakan apapun. Ia keluar sendiri dari kamarnya untuk memastikan sendiri orang yang ada di luar apartemennya. Pintu dibuka dan seorang wanita parubaya berdiri di depan apartemennya. Selamat pagi. Saya Biswasti, pengasuh baru Anda. Oh silahkan masuk. Devan membuka pintu apartemennya lebar-lebar dan pengasuh bernama Swasti itu berjalan masuk sembari menarik kopernya. Kiran. Seru Devan. Kiran yang mendengar seruan Devan, keluar dari kamarnya.
Ia heran dan penasaran melihat seorang wanita parubaya berdiri di sana. Dia siapa? Dia pengasuh baru kamu. Dia akan mengurus semua keperluan kamu selama aku tidak ada. Jadi, kemanapun kamu pergi, dia akan ikut sama kamu. Tenang saja. Dia sudah berpengalaman mengurus wanita hamil. Jadi, dia tidak akan membuatmu susah. Malah dia akan membantu kita, jelas Devan. Aku tidak memerlukan seorang aku tidak penyakitan. Aku cuma hamil. Orang penyakitan dan orang hamil hampir sama kondisi tubuhnya. Mereka sama-sama membutuhkan perhatian, sedangkan aku tidak bisa memberikanmu perhatian 20 jam. Tidak mungkin kan? Aku berhenti kerja dan hanya tinggal di rumah menemani kamu. Aku tidak minta kamu menemaniku, tegas Kiran. Ayolah. Jangan keras kepala. Aku ini suami kamu. Ayah anak itu. Jadi, tolong dengarkan aku saja. Oke. Meski Kiran tidak senang diberikan pengasuh baru tapi ia tetap menuruti Devan setelah mendengar Devan menegaskan statusnya. Bagus. Istriku memang baik, ucap Devan sembari mengusap-usap atas kepala Kiran. Kiran malah menyingkirkan tangan Devan. Pengasuh yang berdiri di sana hanya tersenyum menatap mereka. Kemudian Devan kembali beralih melihat Biswasti. Biswasti, tolong jaga istri saya selama saya tidak ada di sini. Apapun yang dia inginkan, turuti saja. Tapi kalau dia mau meratakan tempat ini, Biswasti harus melarangnya. Kiran menatap tajam ke arah Devan tapi ia tidak mengatakan apapun. Siapa? Devan menoleh ke Kiran. Aku berangkat kerja dulu ya sayang. Aku juga mau pergi kerja hari ini. Kondisimu masih belum baik. Besok saja. Hari ini kamu istirahat saja di rumah. Dan kalau papa datang kemari, kamu tidak perlu sembunyi lagi. Katakan saja kalau kamu membantuku menyiapkan makan malam, ucap Devan. Iya. Aku pergi dulu. Akhirnya Devan bisa meninggalkan Kiran dengan tenang.